Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat dalam perjalanan hidup ini. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Ada 3 pesan menarik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan itu tetap berlaku tentunya buat saudara dan saya karena firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan ini akan selalu update, selalu up to date, selalu tidak pernah ketinggalan. Walaupun zaman terus berubah dengan cepat, tapi firman Tuhan tidak akan pernah tergerus oleh zaman. Bahkan zaman harus terus mengikuti apa yang firman Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, 3 prinsip itu dengan jelas ditulis demikian. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ada 3 bagian yang menarik saudara. Yang pertama Paulus mau jemaat di Kolose, juga saudara dan saya harus bertekun dalam doa. Saudara dan saya harus punya komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Saya sering katakan ketika kita punya sahabat, punya teman lah ya, bayangkan kita sering bicara dengan dia, maka kita akan tahu karakter dia. Begitupun dia terhadap kita. Tapi kalau kita punya teman jarang ketemu, jarang ngobrol, maka kita nggak akan pernah tahu. Misterius, dia pun juga nggak akan pernah bisa menilai kita. Sehingga sulit untuk bersahabat, sulit untuk mengerti apa yang dia mau atau apa yang kita mau. Jadi dengan Tuhan pun demikian. Yuk berdoa. Berdoa itu berarti ngobrol-ngobrol. Bincang-bincang dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka itulah jawaban-jawaban dari perbincangan pergumulan hidup kita. Dan yang kedua, Paulus bilang harus berjaga-jaga. Tahukah saudara, iblis itu, setan itu adalah bapa segala dusta. Kalau kita nggak berjaga-jaga, wow, kita pasti dihajar, digerus oleh permainan cantik si setan. Dia sempurna sekali. Dia dengan mudah menyusup dalam hidup saudara dan saya. Dia bisa menyusup di dunia pekerjaan kita. Bahkan di pelayanan kita pun dia bisa menyusup. Dia seperti singa lapar yang mengaum-ngaum dan siap makan jika ada mangsa yang membuka peluang. Bahkan mungkin peluang setipis apapun dia akan masuk. Bisa juga mungkin masuk lewat apa yang kita miliki. Kendaraan kita, rumah kita, handphone kita. Yang pasti iblis itu lebih jago saudara daripada manusia. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Ya, efek dari sering ngobrol, berdoa, maka kita lebih tangguh dan lebih bisa lagi membedakan mana kehendak Tuhan, mana tidak. Ada kepekaan yang luar biasa. Dan bagian yang ketiga yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, tentu juga buat saudara dan saya, maka kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang nggak enak dalam hidup kita, tetap mengucap syukur. Karena yang nggak enak dalam hidup kita itu adalah ukuran kita. Tapi ukuran Tuhan itulah enak. Mengapa? Justru waktu kau bilang tidak enak, saya dan saudara harus belajar mengetahui apa kehendak Tuhan. Mungkin tidak enak, tapi cara itulah Tuhan memproses kita agar kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Agar kita sadar bahwa kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi apapun yang terjadi bersyukurlah. Mengapa? Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya pasti yang terbaik. Tugas kita adalah mengerjakan tanggung jawab kita. Maka tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapi apa yang dia janjikan dalam hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya sekali lagi kita diingatkan. Terus berdoa, terus berjaga-jaga, dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.